Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat malam untuk teman-teman semua. Kebetulan di sini udah jam 23.33. Saya baru bisa record videonya untuk kelanjutan Microsoft Word yang kemarin. Baik, untuk yang pertama-tama, selamat datang teman-teman semua di channel Khairul IMT, channel saya sendiri. Dimana di channel ini nanti kita akan usahakan menyelesaikan playlist Microsoft Word-nya. Nanti insya Allah juga akan kita lanjutkan dengan playlist Microsoft Excel. Oke teman-teman semuanya, untuk pertama-tama ini kita akan memahami dan membahas menu yang ada di tab file. Oke, untuk langsung saja. Untuk yang pertama, kita buka dulu Microsoft Word-nya. Jadi ini melanjutkan video yang kemarin. Teman-teman semua, kalau seandainya teman-teman belum melakukan instalan untuk Microsoft Office 2016 ini, teman-teman silahkan install dulu. Untuk video cara penginstalannya, silahkan teman-teman cek bagian kanan atas yang ada logo i-nya, itu di sana sudah saya sertakan video pertama waktu instalasi. Jadi kalau teman-teman sudah instalasi, baru lanjut lagi ke video ini dan kita lanjutkan belajarnya. Oke, yang pertama-tama kita buka dulu Microsoft Word kita. Kita double klik saja atau bisa juga dengan klik kanan kemudian open. Oke teman-teman semuanya, ini udah terbuka. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah, karena kita ini belajar untuk pemula yang dasar-dasar dari Microsoft Word, jadi kita klik dulu blank dokumen ini. Dia akan menampilkan dokumen kosong yang siap untuk kita edit dan kita manipulasi. Oke, nanti kita akan belajar tab bertab ini yang ada di menu bar ini. Kita akan bahas kebanyakan, memang tidak akan semua, kebanyakan. Jadi kita akan cobakan filenya itu kita akan pakai ini terus menerus untuk semua fitur yang ada di Microsoft Word ini. Oke ya, sekarang kita khusus membahas menu-menu apa saja yang ada di tab file. Oke, kita langsung masuk. Yang pertama itu di bagian sini. Di bagian sini itu ada tombol untuk kembali ke halaman pertama tadi. Kita klik ini akan dikembalikan lagi seperti ini. Kemudian juga ada home. Jadi home ini yang terbuka sekarang ini home-nya Microsoft Word ya. Mohon maaf. Jadi ini home-nya Microsoft Word. Di sini ada recent file yang kita buka ya. Juga ada template yang mungkin kita mau mengetik menggunakan template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word-nya. Jadi ini home-nya. Kemudian di bawahnya ada menu new. Sesuai dengan katanya new itu yang artinya baru. Jadi ini khusus kalau kita ingin memulai dokumen baru. Jadi kalau kita mau buka dokumen baru bisa langsung di sini atau bisa juga di sini. Nah, di sini lebih dijelaskan lebih luas template-template yang bisa kita pakai ya. Kemudian di bawahnya ada menu open atau buka. Jadi open ini gunanya untuk membuka file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Bisa kita klik open. Nah, jadi di Windows 2016 ini dia akan mempunyai fitur itu recent atau terakhir kali kita buka ya. Jadi di sini ada recent. Jadi file-file yang terakhir kita buka itu ada di sini ya. Dan juga mungkin kalau foldernya ada di sini. Ya. Kemudian ada yang seperti yang saya katakan kemarin, penyimpanan cloud versi Microsoft itu ada OneDrive.
Nah, ini membutuhkan akunnya Microsoft. Jadi Microsoft Word yang kita pakai di lokal ataupun offline ataupun di laptop teman-teman itu sebenarnya boleh dan tidak boleh sign in atau login ke akun Microsoft. Kalau teman-teman login itu teman-teman bisa pakai fitur OneDrive ini. Tapi kalau tidak login juga tidak apa-apa. Kemudian di open ini, kalau cara cepatnya kita bisa memilih langsung kita mau open yang mana filenya gitu ya. Lebih tertata rapi di sebelah kiri nih. Nah, jadi di sini lebih tertata rapi dokumen-dokumen yang pernah kita buka sebelumnya gitu ya. Kemudian juga kalau teman-teman ingin membuka file dengan style ataupun gaya lama atau klasik, itu bisa diklik disk PC ini. Atau kalau mau menampilkan jendela disk PC itu bisa melakukan double klik ke disk PC ini. Pada double klik ini akan muncul seperti ini ya. Ini versi membrowse data kita atau mencari data kita ke semua drive atau partisi dari hard disk PC atau laptop teman-teman sekalian. Kemudian juga ini ada add flash, ini masih berhubungan sama OneDrive, dan juga di browse ini langsung terbuka begini. Kalau disk PC tadi ya hampir sama dengan browse ini. Jadi desain ini gunanya untuk menampilkan dokumen yang pernah kita buat. Kemudian ada OneDrive untuk penyimpanan cloud, juga ada disk PC untuk membrowse PC, isi PC-nya. Kemudian add flash yang berhubungan dengan OneDrive ini, juga ada browse yang mirip dengan disk PC ini. Oke, selanjutnya kita bahas ada info ya. Jadi di info ini teman-teman semuanya, teman-teman bisa melakukan mengprotek atau melindungi file teman-teman dengan password ya. Oke, nanti akan kita cobakan. Sekarang perkenalan dulu. Kemudian ada menu save, ada menu save as, dimana save ini menyimpan data yang data itu belum ada di drive kita. Jadi kita save, ataupun data itu sudah ada kita save. Tapi kalau kita data itu sudah ada tapi ingin menduplikat, yang mana data yang lama itu tidak dirubah, yang menyimpan pembaharuan dokumen teman-teman itu membuat file yang baru, itu ada di save as. Kemudian ada print, seperti biasa ini print preview. Kemudian ada share, share seperti biasa, ada export. Kemudian ada close, ini menutup Microsoft Word-nya. Oke, kita buka lagi. Kita lihat lagi file tadi. Ada account ya, teman-teman harus sign in dulu ke akun Microsoft. Kemudian ada feedback, ini semacam rating untuk Microsoft Office ini. Kemudian juga ada option. Nah, di option ini teman-teman nanti akan banyak yang akan kita bahas. Oke, yang pertama ini untuk mempercepat waktu, kita copy saja dari Google satu paragraf, agar paragraf ini saja yang akan kita edit gitu ya. Nah, kita ambil saja yang ini, kita copy. Bisa. Oke, kita copy file ini. Jadi ini nanti akan kita edit. Kita pastekan di sini. Oke ya. Ini sudah ada kata-katanya. Kemudian kita akan melakukan save. Di save itu bisa di klik file, kemudian save. Kemudian kita pilih disk PC karena kita mau browse datanya. Jadi
Di sini kita bikin di sini file Microsoft Word gitu ya. Kemudian kita, jadi save ini juga bisa kita convert ke ada Word 97 sampai 2003, itu ini Word untuk versi lama. Jadi kalau teman-teman itu mau bikin sebuah catatan ataupun ketikan dan biasanya abang-abang print itu menggunakan Word 2007, teman-teman pakai aja format yang ini ya. Kemudian ada Word template, Word macro 97 sampai 23 yang template, kemudian juga ada PDF, ada XPS, ada single file webpack, text format, plain text, Word XML, Word 2003 XML dokumen. Jadi yang akan kita, kalau di format ini yang biasanya dipakai itu kalau teman-teman habis mengetik itu tidak ingin sampai di printernya berserak lagi, itu biasakan save dengan format PDF gitu ya. Kita save. Nah, nanti PDF-nya akan di previewkan ke kita. Ya, ini file yang kita ketikkan tadi. Jadi ini setelan apa yang ada di Word ini, saat kita print dia nggak akan rusak. Jadi gitu ya caranya, gimana caranya mengkonvert Microsoft Word ke PDF, cuman merubah format yang tadi. Oke, ini kita, dan save juga bisa dari tombol ini, ya, bisa juga dari tombol ini, atau bisa juga dari shortcut keyboard, itu tombol kontrol dan S. Nah gitu ya. Kemudian kita pilih di PC ini, kita simpan di tempat yang tadi. File, ya. Kemudian kita save. Nah, ini sudah kita save. Jadi yang pertama-tama kita lakukan sebelum kita memulai dokumen kita itu, ada baiknya kalau dokumen ini takut teman-teman dicuri ataupun diambil oleh teman-teman, oleh kawan-kawan dari teman-teman sekalian, itu bisa membuat file ini berpassword gitu ya. Gimana caranya membuat password di Microsoft Word? Itu teman-teman klik aja file, kemudian ada di info, dan di protect, teman-teman klik protect dokumen ini, kita pilih sini. Nanti teman-teman masukin aja passwordnya. Misalnya saya masukin 1 2 3 4 5 gitu ya. Udah saya klik OK, dia akan minta konfirmasi lagi dong passwordnya gitu ya, biar kita nggak salah ketik 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, kita klik OK. Nah, ini sudah terprotect. Kita save lagi. Nah, sekarang kita coba close file ini dan kita cari file yang kita bikin tadi. Maaf, ini dia, dan ini dia. Pas kita buka ini dia akan minta password. Nah, ketika salah kita ketikkan sembarang di sini, dia nggak mau terbuka, di filenya nggak mau terbuka. Jadi harus kita ketikkan password yang benar gitu ya. Oke, kita 1 2 3 4 5 gitu ya. Oke. Nah, dia terbuka. Oke, teman-teman semuanya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi begitu. Selanjutnya gimana caranya menghilangkan password tadi ya.
kita klik file, kita klik info lagi, kita klik protect dokumen, kita klik yang enkripsi tadi, kemudian kita hapus password ini, kita oke. Nah kemudian kita save lagi. Nah kita coba buka lagi apakah dia masih minta password. Dia sudah tidak minta password lagi teman-teman, tapi untuk praktikum selanjutnya kita akan beri ini password ya. Tapi tadi cara menghapus dari passwordnya gitu ya. Oke, kita oke kan. Nah kita save. Nah oke, menghapus password sudah. Kemudian print ini ya, ini ada print preview di sini, mungkin ada juga yang bisa teman-teman atur. Ini pilihan ini kode dia pada tidak tercolok loh. Oke, lelah. Oke, yang di sini teman-teman itu bisa ngeprint halaman itu semuanya, jadi langsung aja klik print ini. Tapi kalau teman-teman semuanya misalnya mempunyai dokumen itu 100 halaman misalnya gitu ya, nah teman-teman itu biasanya kalau ngeprint semuanya itu akan halaman pertama itu akan paling bawah ya kan, halaman pertama itu akan paling bawah, dan teman-teman harus menyusun ulang tuh dokumen itu. Gimana caranya supaya pas kita ngeprint file yang banyak kita nggak perlu nyusun ulang? Kita lihat di sini, perhatikan di sini, klik ini apa ini namanya, scroll bar ini ya, klik scroll bar ini. Nah itu akan kelihatan halamannya, ada halaman satu per satu. Nanti kalau kita bikin 2 halaman misalnya, kita enter saja, ini pas kita klik ini ada halamannya di sini ya teman-teman, lihat ya di kanan tengah itu ada halamannya. Kalau saya lepas maksudnya dia akan hilang. Nah teman-teman jangan beracuan kalau misalnya di sini dibilangnya 1 of 2 misalnya gitu ya, dan ngeprintnya itu 1 of 2, tapi tengok dulu di sini 1 2 gitu, karena bisa jadi file itu halamannya, kalau file itu pernah dikasih halaman itu enggak halaman 1 dimulainya gitu, maka nanti printer akan bingung baca karena dia baca halaman yang ada di sini. Oke teman-teman semuanya ya, kemudian kita masuk lagi. Nah kita anggap file kita yang 2 ini, kita ke print, kita bikin di sini 2 ya, halaman 2 paling terakhir, strip sampai ini artinya 1. Kalau teman-teman klik print ini, maka dia akan ngeprint dari halaman 2 baru ke halaman 1. Kalau teman-teman tulis di sini 100 sampai 1, dia akan ngeprint dari halaman 100, 99, 98, 97 sampai halaman 1. Jadi nggak perlu menyusun ulang. Oke ya. Kemudian juga ada print one side, itu ngeprint satu apa maksudnya, ada kertas yang lumayan lebar, itu bisa di print satu kertas itu 2 pack, itu untuk koran biasanya gitu, tapi kita nggak belajar di situ. Kemudian ada juga collect, ini nggak kita bahas. Kemudian ada orientationnya atau posisi dari tulisan kita ini ya, dari halaman kita ini di kertas. Nanti kita mau yang potret itu berdiri seperti ini ya, dimana dia lebih volume dari apanya, ukuran dari tingginya ini lebih besar daripada ukuran dari lebarnya. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman pilih landscape, itu dia akan tidur gitu ya, dimana posisi ukuran tingginya lebih kecil daripada ukuran lebarnya. Kita coba klik, nah dia akan kayak gitu. Oke, kita pilih portrait saja. Kemudian juga kita dibolehkan memilih
kita mau ngeprint menggunakan kertas apa. Letter ini biasanya disebut orang kertas quarto, mohon maaf, A4 ini quarto, dan legal ini folio. Nah, letter ini ada lagi jenis kertasnya. Jadi biasanya untuk penulisan karya tulis kita pakai A4 ya, A4. Tapi ini untuk pack ini lebih kita bahas nanti di tabnya layout. Oke, kita sekarang print dulu. Kemudian juga kita bisa ngatur margin lagi di sini. Tapi teman-teman ya, biasakan mengatur margin itu di awal, biar nanti pas di saat kita capek-capek ngetik, kalau udah rapi-rapi mengetiknya tapi marginnya belum diatur, di saat nanti marginnya diatur dia akan berserak lagi, percayalah. Nah, itu saja yang mungkin kita bahas dulu, karena nanti kayak tipe kertas kemudian margin itu akan kita bahas di tab layout. Oke, kemudian kita akan pilih option ini, kita bahas option ini ya. Nah, di sini di general ini nanti teman-teman bisa ini bisa dibuat aja, nggak ada yang butuh dibahas di sini. Kemudian display juga nggak ada, kemudian di profile ini. Nah, yang menarik di profile ini ya. Pernah nggak sih kita merasa kalau memang sih tidak berpengaruh ke pengetikan, tapi tulisan merah-merah di bawah ini, bahkan juga ada yang tulisan biru, biasanya ada garis-garis di bawah ini ya. Garis-garis di bawah itu mengganggu. Ini pernah nggak sih teman-teman merasa kalau garis-garis bawah ini mengganggu pemandangan gitu, kayak nggak rapi aja gitu tulisan kita gitu ya, nggak rapi aja gitu. Nah, gimana cara menghilangkan garis-garis di bawah ini? Nah, fiturnya terletak di profile tadi, profile. Oke, kita ke file, ke option, ke profile. Nah, di sini teman-teman bisa menghilangkan garis-garis yang merah-merah tadi ini dengan cara menghilangkan centang check spelling, mark grammar, karena kita akan mengetik bahasa Indonesia, jadi kita nggak butuh spelling bahasa Inggris, grammar bahasa Inggris, kemudian frequency confused word kita hilangkan saja, check grammar with spelling ini kita hilangkan saja, kemudian kita oke kan. Nah, hilangkan teman-teman ya. Dan ini kelihatannya lebih rapi, lebih bersih, juga lebih enak dipandang mata gitu ya. Oke, itu tadi cara menghilangkan garis bawah. Kemudian sekarang kita masuk ke option lagi, kita lihat yang lain, ada save. Nah, di sini yang menarik teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman itu waktu mengetik laptopnya mati gitu ya? Pernah nggak sih teman-teman lagi membuat sesuatu tapi laptopnya mati gitu ya? Nah, kalau pernah, teman-teman jangan lupa centang ini ya, jangan lupa centang yang ini. Nah, jadi nanti teman-teman itu di saat filenya udah kita save, tapi syaratnya save auto recover ini, file itu pernah dulu di save sekali ya, dia harus pernah dulu di save sekali. Jadi teman-teman pas pertama kali buka Microsoft Word itu save dulu, biar auto save nya ini jalan, auto recover ini. Ini juga bisa teman-teman atur sekali berapa menit sih recovery ini akan hidup gitu ya. Karena di saat dia recover misalnya di jam 1:10 menit, nah kemudian teman-teman masih lanjut mengetik dari jam 1:11 menit sampai jam 1:19 menit, rupanya jam 1:10 menit dia akan recover lagi, laptopnya sudah mati. Nah, itu kalau terlalu panjang. Jadi recover itu segala yang teman-teman ketik di 10 menit itu dia nggak akan tersimpan di recover itu ya. Tapi kalau teman-teman turunkan ini menjadi 1 menit,
1 menit ini bisa saja bisa memang. Tapi kalau filenya udah cukup banyak itu akan berat. Laptop ataupun Microsoft Word teman-teman akan sering nge-lag karena waktu dia menyimpan dia nggak bisa mengeksekusi yang lain ya. Jadi saran saya itu biarkan saja 10 menit, defaultnya 10 menit itu. Tapi nanti kalau 10 menit itu kan belum terlalu banyak ketikan yang teman-teman buat, jadi bisa diulang lagi gitu ya, daripada dia nge-lag teman-teman kesel, tensinya naik, kemudian wallahi gitu. Oke, lanjut. Nah, setelah file recover ini ya, file recover ini jalan, nanti recover itu atau backup dari tulisan kita itu yang disimpan secara otomatis itu adanya di sini di C. Yuk kita iringin saja, kita buka explore-nya. Nah, kita taruh di sini. Kita lihat di C ya, terusnya ini awalnya tampilannya akan gini. Gini. Nah, dia itu akan ada di C, kemudian di users, kemudian di nama PC teman-teman semua. Kebetulan nama PC saya Khairul MT. Nanti teman-teman PC teman-teman apa namanya gitu ya. Kemudian kita double klik ini. Nah, udah Khairul MT. Kemudian ada ini, ada app data ya. App data ini teman-teman semuanya, ini foldernya terhidden ya. Jadi jangan langsung bilang oh enggak ada gitu ya, tapi terhidden. Gimana cara nampilkan file terhidden? Teman-teman klik file ini, kemudian change folder and search options, kemudian klik tab view, kemudian pindahkan yang ini ya, yang ini teman-teman pindahkan centangnya ini ke sini, kemudian apply, kemudian klik OK. Nah, udah keluarkan app datanya. App data, kemudian roaming, kemudian ada Microsoft. Teman-teman lihat di sini ya, ada Microsoft. Kemudian ada Word. Kita lihat Word ke bawah sini. Nah, ini ada dia. Nah, ini dia file recover tadi. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Nanti itu judulnya akan sama. Oke ya. Jadi begitu cara merecover file yang sudah hilang gitu, yang lupa menyimpannya gitu. Ini cuman default local file location. Ini di saat teman-teman melakukan save itu apa yang akan pertama di save gitu, pasti di dokumen tadi ya. Ini akan langsung ini yang terbuka pertama ya. Kemudian juga di sini ada language atau bahasa ya, ini tidak perlu. Kemudian ada advanced, pengaturan lebih tinggi lagi. Kemudian customs ribbon, ini fitur-fitur yang ada di sini. Aplikasi toolbar yang di sini ini nggak usah, teman-teman kalau misalnya mau menambahkan di atas ini juga ada misalnya format painter gitu ya, tinggal add aja di sini, kemudian klik OK. Nah, format painternya akan keluar di sini ya, itu gunanya yang tadi. Oke, kita ke option lagi. Kemudian ada add-ins, ini udah tingkat tinggi. Kemudian Trust Center, ini perbantuan dari Microsoft. Jadi itu ya tadi teman-teman ya. Ada, oh ya jangan lupa satu lagi teman-teman, kalau teman-teman pengen file teman-teman itu nggak pengen diambil orang, passwordin tadi cara password udah ya. Kemudian juga bisa menjebak, yang ini orang sering lupa nih, menjebak file dokumen itu dengan cara buat autornya ya, autor dari file itu atau siapa pemilik dari file itu gitu ya. Nanti kalau ada teman-teman punya file di copy sama temannya terus bilang kamu ngopi punya aku ya, aku enggak, teman-teman tengok aja autornya gitu ya.
Nah, kita lihat di sini contohnya. Nah, kita klik di sini, kemudian juga properties, detail. Nah, di sini ada autornya. Oh, double klik ini kita bikin autornya di sini. Yang punya itu saya gitu ya. Nah, kemudian kita apply, kita oke kan. Ini biasanya sering terlupakan ya. Nanti klik teman-teman klik properties, detail, nah ada author nama kita di sini gitu ya. Oke, begitu caranya. Selain tadi memberi password supaya filenya tidak dicuri dan digunakan oleh sembarangan, kemudian untuk mengetahui apakah file yang dipakai orang itu punya kita atau memang dia bikin sendiri, juga bisa dilihat di author ini. Tapi kalau teman-temannya sekalian itu tahu video ini, biasanya juga mereka akan mengatasi ini. Tapi untuk password mereka nggak bisa mengatasi. Mungkin ada cara mengatasinya, tapi saya belum. Oke teman-teman sekalian, setelah tadi kita bahas fitur yang ada di tab file, memang nggak begitu banyak. Tadi ada maaf, yang tadi ada gimana caranya memprotek dokumen, mengasih password, ini berpassword ya. Kemudian juga ada tadi menghilangkan garis merah di bawah huruf ya. Kemudian tadi juga ada gimana caranya ngeprint, dan juga masih banyak lagi tadi info-info yang sudah saya bagikan. Dan ingat teman-teman, belajar tidak ada gunanya tanpa praktek. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ada kebingungan silahkan tanyakan di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.